101,1 Radio Smart FM Makassar. Apa kabar Anda siang hari ini, Smart Listener? Ya, tidak terasa sekarang sudah jam 14 lebih 20 menit ya waktu Indonesia Tengah, dan saya berharap Anda juga masih terus semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda di siang hari ini. Smart Listener, sejak selama 8 bulan ya, sejak diumumkannya oleh Presiden Jokowi di Maret 2020, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Ini berbagai kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah, berbagai negara di dunia itu melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, Smart Listener, dengan melakukan upaya lockdown, tetapi Indonesia itu tidak melakukan hal tersebut, tapi melakukan upaya physical distancing, juga melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap pertama dan juga tahap kedua. Dan terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh, baik pemerintah Indonesia ataupun negara-negara lain di dunia, ini tidak bisa memprediksi ya kapan pandemi ini berakhir, Smart Listener. Dan salah satu harapan terbesar yaitu ditemukannya vaksin COVID-19. Dan ini berarti, Smart Listener, dari pernyataan dari WHO sendiri itu mengatakan paling lambat untuk penemuan vaksin COVID-19 itu di tahun 2021. Dan ini berarti setidaknya sampai akhir tahun seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali di masyarakat Indonesia juga, ini harus terbiasa hidup berdampingan dengan COVID-19. Dan untuk itu, Smart Listener, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan kebiasaan baru atau menuju new normal, tatanan kehidupan normal baru. Baik, dan untuk siang hari ini, Smart Listener, kita akan membahas ini kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk saat ini sudah hadir di studio beberapa narasumber saya sapa dulu. Yang pertama di sini ada Pak, ya, kita melakukan perbincangan ini secara virtual, dan kita terhubung melalui Zoom ya. Saat ini bersama dengan Pak Ismail Haji Ali, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, dan juga Satgas ya, dan beliau ini juga merupakan Satuan Tugas COVID-19 ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Pak ya? Sehat tentu. Selalu menjaga juga kesehatan ya di masih kondisi pandemi. Iya. Iya. Jangan kendor. Jangan kendor, tetap dikencangkan begitu, Pak ya. Baik, dan untuk siang hari ini juga kita sudah bergabung di studio. Di sini ada Dr. Abdul Aziz SPU. Beliau ini merupakan spesialis urologi. Dr. Aziz ini merupakan ketua Satgas penanganan COVID-19 ID wilayah Sulselbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya, Dok? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Tetap menjaga kesehatan di era pandemi ini. Ini kayaknya butuh persiapan yang baik begitu ya, karena dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio ya. Ya, alhamdulillah bisa menyempatkan diri. Baik, dan juga untuk siang hari ini juga sudah hadir Dr. Arif Sutrisno Amin Mars, anggota Satgas COVID ID wilayah Sulselbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah. Baik, dan Smart Listener, untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kami di perbincangan siang hari ini masih rangkaian dari Smart Journal yang kami hadirkan untuk Anda di jam 2 hingga jam 3 sore nanti ya. Baik, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi dengan Dr. Abdul Aziz, kemudian juga Dr. Arif ya Sutrisno, mungkin saya ke Pak Ismail Haji Ali dulu. Pak Ismail,
seperti yang diinformasikan tadi ya, untuk pandemi COVID-19 ini belum berakhir begitu. Ini sempat juga kita mendapatkan informasi begitu bahwa COVID-19, penyebaran COVID-19 kita untuk Sulawesi Selatan khususnya Makassar ini kan sempat di zona merah, dan ternyata sekarang ini sudah keluar dari zona merah, kita berada di zona oranye. Nah, ini bagaimana perkembangannya untuk saat ini, Pak Ismail? Ya, terima kasih banyak. Tentunya para narasumber yang sudah hadir di tangan saya menyampaikan terima kasih, dan tentunya kita selalu merasa bersyukur ya dengan kondisi kesehatan kita yang masih kita miliki. Nah, kalau berkaitan dengan kondisi COVID-19 di Kota Makassar, yang sampai hari ini dari angka atau update data ya per 24 November itu kita ada kenaikan kasus. Ya, kalau minggu lalu itu kita ada di kisaran 790, saat ini kita sudah berada lagi di kisaran angka ya kasus yang yang terupdate ya, karena kita kan selalu mengupdate data yang untuk yang disampaikan hari ini itu data yang kemarin ya. Jadi kita ada di kisaran 903 ya. Kalau kita lihat angka di 2002 tanggal ya, sambil saja 21 November itu satu minggu yang lalu itu kita ada di 876 ya, yang terkonfirmasi itu. Jadi memang saya perlu sampaikan kepada pendengar atau listener atau pendengar radio Smart FM bahwa kita harus tetap waspada. Jadi COVID-19 ini belum selesai. Ya, COVID-19 belum selesai. Dan sambil kita menunggu yang namanya vaksin, ya kita tetap selalu diingatkan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ada yang bilang ada 3M, ada yang bilang ada 4M. Yang jelas kalau 3M itu jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentu memakai masker. Dan yang satu katanya selalu cuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, karena katanya risiko yang paling besar itu kalau kita ada di kerumunan orang yang kita tidak tahu siapa yang beda ya kalau kita di kantor mungkin ya setiap hari kita berinteraksi, yang kita tahu ya kondisinya dari mana ini teman-teman dari mana. Tapi kalau kita di kerumunan orang atau di ruang publik yang kita tidak tahu, orang-orang di sekitar kita itu paling rawan ya, berisiko untuk kita bisa virus COVID-19. Jadi pemerintah kota sampai hari ini bersama tentunya Satgas COVID ya, yang sebelumnya disebut gugus tugas. Ya, gugus tugas kemarin bedanya dengan Satgas itu gugus tugas itu karena adanya emergensi atau kedaruratan sehingga dibuat gugus tugas. Dengan Satgas ini itu kita kembalikan petugas pokok dan masing-masing daripada orang-orang yang dalam personil yang ada dalam tim Satgas ini. Ya, selain ada di internal pemerintah kota, tentu ada dari backup dari tim keamanan seperti TNI dan Polri. Sampai hari ini Satgas COVID bersama tim yang ada, tim penegakan atau biasa kita sebut tim justisi, penegakan operasi justisi, itu masih berlangsung pagi, siang, dan malam ya. Termasuk teman-teman kita di kecamatan, termasuk di kelurahan, dan tentu ini tidak bisa hanya dilakukan oleh tim Satgas. Kita semua, termasuk termasuk saya selaku juru bicara COVID, termasuk para pendengar yang sempat bergabung dan mendengarkan, kita harus bergerak semua, kita harus disiplin ya,
Selain disiplinkan diri sendiri, tentu ada lingkungan kita, ada keluarga kita, di rumah tangga kita, lingkungan kita, dan paling tidak kalau kita mungkin bagian daripada sebuah organisasi, sebuah komunitas, ya kita harus ikut serta untuk memberikan info-info tentang bagaimana COVID ini kita bisa hindari, bagaimana COVID ini kita bisa, ya kalau ada yang terpapar ya tentu disampaikan, bagaimana penanganannya. Ya jelas kalau orang tanpa gejala itu ada dua pilihan, bisa diisolasi di rumah kalau memenuhi syarat, bisa isolasi di hotel yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, dan alhamdulillah Makassar yang kebetulan ada di ibu kota provinsi, itu orang bilang dibandingkan ya teman-teman atau kabupaten kota yang di luar dari Makassar ini kan, kalau ada yang terpapar itu biasanya dibawa ke Makassar, baik dari orang-orang yang sudah punya keluhan atau ada gejala di tubuhnya yang mungkin tidak bisa lagi dia tanggulangi, bisa ini kendalikan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ya, tapi orang-orang yang hasil rapid test maupun swab test, kalau dia bergejala atau dia terkonfirmasi, itu bisa langsung melaporkan diri ke tim Satgas Provinsi dan bisa dirawat. Baik, Pak Ismail, saya izin dulu ke Dokter Aziz ya. Baik, Dok, seperti yang diinformasikan tadi oleh Pak Ismail ya, ini secara umum, secara memberikan gambaran ya kepada kita begitu. Untuk saat ini ya, seperti yang diinformasikan tadi bahwa beberapa waktu lalu kita khususnya Sulawesi Selatan, Makassar ini itu keluar dari zona merah dan sekarang ini kita masuk di zona oranye. Ini artinya apa, Dok? Apakah memang kita sudah cukup amankah melakukan berbagai kegiatan begitu? Tapi apa yang memang harus ditekankan oleh masyarakat begitu? Ini kita masuk ya untuk adaptasi kebiasaan baru menuju new normal, tatanan kehidupan normal baru begitu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Saya sapa Pak Ismail juga dulu. Assalamualaikum Pak Ismail. Ini sejawat kami juga di Satgas COVID. Iya. Ya. Mudah-mudahan tetap sehat Pak Ismail. Ya, jadi begini, apa yang dinyatakan Pak Ismail itu sangat benar ya. Jadi kemarin itu, minggu kemarin itu sempat kita masuk ke zona oranye. Namun kalau dengar lagi tadi ya, kita bisa masuk lagi ke zona merah kembali. Ya, nah saya lihat ini ada semacam euforia dari masyarakat ya. Euforia ketika diumumkan bahwa kita berada di zona oranye, seolah-olah itu kita sudah terbebas. Ya, ini euforia yang sangat berbahaya sekali. Nah, pun sebenarnya ada vaksin pun belum tentu kita bisa terbebas. Seperti itu. Jadi memang saya mungkin perlu tegaskan ya, bahwa zona-zona itu bukan berarti bahwa ini sudah tidak ada lagi ya. Nah, belajar dari penyebaran COVID-19 ini ya, bahwasanya orang yang pernah ya jadi penyintas COVID-19, sudah pernah COVID-19, itu tidak berarti dia kebal. Karena banyak kasus yang kembali orang tersebut terkena positif lagi. Apa yang menyebabkan, Dok? Kenapa bisa terpapar ini yang lagi? menjadi pertanyaan sebenarnya ya. Tidak seperti dengan virus-virus lainnya misalnya atau penyakit lainnya, bahwa taruh misalnya cacar ya, kita terkena cacar waktu kecil, kita bebas lagi tuh loh. Sudah dewasa kita terbebas ya berpikirannya, kalau kita sudah terbebas. Kena lagi saya ini ya. Nah COVID-19 tidak seperti itu ya. Jadi bisa kita bayangkan, orang yang pernah kena saja bisa kena lagi, apalagi kita yang belum pernah. Ya, nah maka dari itu memang ada beberapa adaptasi kebiasaan baru yang betul-betul kita harus disiplin. Oke, sebelum kita masuk untuk gejala ataupun adaptasi kebiasaan baru yang betul-betul kita harus disiplin, mungkin Dokter Aziz juga mungkin bisa memberikan gambaran sedikit ya, Dok ya. Apa sih sebenarnya gejala awal begitu kalau kita memang terpapar virus ini begitu, Dok?
Jadi sekarang ini gejalanya terus terang tidak jelas ya. Dulu itu kan ya sampai sekarang ya, misalnya gejala flu-like syndrome ya. Jadi seperti orang flu, batuk-batuk ya, sesak, demam ya. Namun ada juga orang yang tidak memiliki gejala ini, ternyata dia adalah carrier atau pembawa daripada virus ini. Tidak menunjukkan gejala bahkan sama sekali. Ini yang jauh lebih berbahaya. Nah, gejala yang paling khasnya itu adalah ada yang dinamakan sebagai anosmia. Itu kita tidak bisa mencium lagi, indera penciuman kita itu sudah tumpul. Demikian juga indera perasa kita. Itu kita tidak merasakan apa-apa lagi. Nah, itu yang paling khas sebenarnya ya. Nah, kalau ada itu bisa dipastikan bahwa orang itu mengidap COVID-19 ya, tentunya dengan dipastikan dengan adanya swab PCR test ya. Namun kalau tidak ada itu belum tentu juga tidak. Nah, inilah berbahaya penyakit ini karena kita semua masih baru tentang penyakit COVID-19 ini. Makanya saya katakan bahwa jangan kita berburu euforia ya dengan vaksin misalnya. Ya. Jadi vaksin itu ya adalah virus yang dilemahkan dimasukkan dalam tubuh kita supaya tubuh kita bisa mengenali virus ini sebagai musuh, jadi membentuk antibodi. Ya, nah, bagaimana dengan orang yang pernah kena, kok bisa kena lagi? Padahal virus yang kena mereka itu jauh lebih kuat daripada vaksin itu. Nah, jadi ada memang beberapa adaptasi kebiasaan baru yang 3M yang disebutkan tadi ya, yang 3M itu ya, selalu memakai masker, ya, kemudian rajin-rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini sebenarnya adaptasi kebiasaan baru yang harus kita tegakkan, bahkan pun ketika mungkin misalnya vaksin ditemukan ya, maka kita tetap harus menegakkan aturan ini untuk beberapa lama, saya tidak tahu berapa lama, sampai tubuh kita benar-benar bisa menerima virus ini untuk tidak bergejala atau menimbulkan efek yang jauh lebih besar pada tubuh kita. Akhirnya ini nanti sama halnya dengan flu biasa begitu ya, Dok ya? Seperti itu yang diharapkan. Karena memang arahnya ini kita tidak bisa hindari bahwa kita menuju ke herd immunity. Bagaimana imunitas kita sendiri yang bisa melawannya. Seperti kita melawan flu biasa. Ya, bercermin dari tahun 1900-an flu Spanyol itu ya. Itu hampir 2 tahun orang harus memakai masker. Sampai tubuh kita benar-benar bisa resisten atau bisa menghadapi virus ini seperti layaknya flu-flu biasa begitu. Jadi jangan kemudian kita disebutkan berada di zona oranye, berada di zona hijau, ya, apalagi atau ada vaksin sebentar lagi juga akan ditemukan. Inilah gitu yang kan saya takutkan sebenarnya. Jadi memang edukasi ke masyarakat itu harus betul-betul masif, harus betul-betul masif. Bukan cuma mungkin kontak tracing atau testing ya. Harus kita pahami bahwa program di Makassar dan Sulsel sebenarnya sudah luar biasa untuk kontak tracing dengan testing yang dilakukan ya. Jadi bagaimana sekarang untuk perkembangannya, Dok? Akselerasi yang dibuat memang sudah luar biasa sebenarnya. Makanya kita tidak bisa menutup mata bahwa memang minggu lalu itu sampai minggu lalu terjadi penurunan, ya, terjadi penurunan. Tapi ini peningkatan lagi. Apa yang menyebabkan? Yang saya duga bahwasanya memang ada euforia dari masyarakat kita. Ya, yang pertama euforia. Euforia. Jadi tidak menegakkan disiplin kembali. Minggu lalu kalau tidak salah ada semacam polling yang dilakukan ya mengenai tingkat disiplin penerapan di masyarakat kita itu cuma 45% tingginya. Bayangkan cuma 45%. Jadi ini 55% malah tidak disiplin sama sekali. Kemana-mana seolah-olah sudah tidak ada apa-apa. Ya, daerah-daerah seperti Bone, Pinrang itu naik lagi sekarang. Jadi apa yang dilakukan sekarang? Apa yang upaya-upaya persuasif yang dilakukan kepada masyarakat begitu, Dok? Saya kira begini, kalau kita sekarang kan banyak yang teriak PSBB, lockdown. Saya kira ini semua sudah serba terlambat ya kalau kita mau menerapkan itu. Pun kalau kita mau terapkan belum tentu juga masyarakat misalnya mau patuh. Disuruh pakai masker aja tidak mau patuh, apalagi kalau kita lockdown atau PSBB ya. Jadi kalau saya memang untuk di tingkatan masyarakat edukasi dan pemberian contoh oleh para tokoh-tokoh masyarakat kita, oleh pejabat-pejabat kita untuk menerapkan 3M ini, kemudian pengawasan lokasi-lokasi keramaian ya, seperti misalnya
masjid-masjid, warkop, pasar itu bagaimana penegakan disiplin 3M ini. Karena ada beberapa pengalaman ya, termasuk satu pengalaman saya ceritakan. Ada sekelompok masyarakat 5 orang dalam satu mobil ya. Mereka keluar kota ya. Dari 5 ini hanya 1 yang pakai masker, terus tidak pernah buka maskernya. Ya. Nah, kemudian mereka pulang ya. Waktu itu ada yang bergejala 1 orang, akhirnya dites semua. Semua yang tidak pakai masker itu positif. Yang pakai masker alhamdulillah. Dia malah negatif. Seperti itu. Jadi memang intinya itu adalah 3M itu, dan juga jangan disalahartikan memakai masker itu digantikan dengan face shield. Itu banyak artis-artis saya lihat atau pejabat. Itu bagaimana itu Dok? sangat salah sebenarnya. Jadi penggunaannya tetap menggunakan masker. Tetap pakai masker. Iya. Kalau memang mau pakai face shield ya tetap pakai masker. Lebih baik tidak pakai face shield daripada tidak pakai masker. Karena kan kita ketahui bahwa penularannya melalui hidung dengan melalui mulut. Nah, ini yang ditutup cuman muka, itu pun wah semua Semakin aja. semua berlubang semuanya ke arah mulut dengan hidung. Jadi percuma. Jadi ini kita harapkan kepada orang-orang yang jadi public figure agar bisa memberikan contoh kepada masyarakat kita, karena masyarakat kita ini kan memang luar biasa kepatuhannya sama public figure. Contohnya misalnya ini satu public figure menanam bunga, semua orang menanam bunga. Ya, kenapa kita tidak jadikan itu sebagai contoh? Seperti itu. Jadi dimulai dari public figure begitu. Betul. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Ismail. Pak Ismail, ya, sambil menantikan hubungan kembali ya dengan Pak Ismail Haji Ali, saya kembali ke Dr. Aziz. Dok, ini kita melihat ya bahwa adaptasi kebiasaan baru ya, tentunya diperlukan juga kesiapan ya untuk adaptasi kebiasaan baru itu ya Dok ya. Yang seharusnya sih itu berlaku ya untuk segala aspek kehidupan kita ya, baik itu di tempat kerja, kemudian di sektor jasa ataupun di perdagangan. Yang sebenarnya untuk persiapannya sendiri itu seperti apa sih Dok? Jadi sebenarnya hanya butuh 3 komponen ya dari masyarakat kita ya, yaitu sadar, mau, dan mampu. Ya, ada kesadaran dari masyarakat kita bahwa COVID ini masih ada dan kita butuh melakukan hal-hal baru ya, new normal life, bukan normal life again ya. Kemudian dia mau melakukan yang 3M ini. Dan yang ketiga komponennya itu mampu. Nah, dari segi mampu inilah memang ada segmen masyarakat yang untuk beli masker saja misalnya ya sulit ya. Jadi inilah yang menjadi sasaran sebenarnya ya. Kita mungkin bisa melakukan gerakan bagi-bagi masker yang sudah dilakukan banyak oleh pemerintah maupun dari organisasi-organisasi masyarakat ya, supaya masyarakat itu mau patuh. Terkadang kita ketemu dengan masyarakat loh, dia bilang saya tidak punya gitu loh. Nah, tidak punya kita bagikan seperti itu, karena memang kita tidak bisa lagi menahan masyarakat. Misalnya kita mau PSBB pun ya, belum tentu masyarakat mau patuh. Misalnya dilarang keluar rumah ya, ini sudah pernah dilakukan ya, sempat mungkin 2 pekan itu kita ya alhamdulillah merasa sepi ya, di jalan-jalan lengang. Tapi sekarang mau diberlakukan lagi, saya agak susah gitu ya. banget saya rasa ya kita yang harus merubah pendekatan kepada masyarakat seperti itu. Oke, jadi memang upaya persuasif terus dilakukan kepada masyarakat begitu ya Dok ya. Nah, seperti yang diinformasikan juga tadi begitu ya, harapannya ya di semua aspek kehidupan kita ini tetap ya kita menerapkan protokol COVID-19 begitu. Betul. Kalau melihat untuk saat ini Dok, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri itu seperti apa kalau Anda melihat? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah dilakukan semacam pooling ya dari masyarakat. Tingkat kepatuhan itu masih sekitar 45%. Ini harus kita promotion health-nya ini harus lebih gencar lagi kita lakukan, dan mungkin tingkat pengawasan penegakan disiplin yang harus
lebih ketat dilakukan. Karena kalau tidak demikian, maka ya kita yakin saja bahwa virus ini akan berpesta pora di luar ini. Ya. Oke, baik. Saya izin dulu ke dokter. Ya, ke Dokter Arif dulu ya, Dok. Ya. Baik, jadi seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa saat ini kita sampai pada upaya bagaimana memberikan pengertian ataupun pendekatan-pendekatan kepada masyarakat begitu. Nah, yang perlu juga diketahui oleh masyarakat begitu ya, kalaupun ada gejala awal yang dirasakan begitu, untuk sampai ke rumah sakit. Kalaupun gejala-gejala awal yang kita rasakan itu di rumah begitu, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai pertolongan pertama begitu? Iya, yang paling pertama mungkin bahwa upaya untuk melawan pandemi ini itu bukan hanya dibutuhkan upaya pribadi dari setiap orang atau dari masyarakat, tapi tentu dibutuhkan sinergitas dari semua pihak. Nah, terkait dengan masyarakat kita, bahwa yang paling penting yang dilakukan adalah sekarang kan akses informasi untuk menyampaikan bahwa kita ini mempunyai gejala yang mengarah ke COVID-19 itu kan sangat luas ya. Ada akses informasi di media sosial ya, di Dinas Kesehatan Kota maupun di Dinas Kesehatan Provinsi. Oleh karena itu masyarakat tentu harus melakukan upaya-upaya yang proaktif, melaporkan kalau misalkan ada anggota keluarganya yang memiliki gejala-gejala umum seperti yang disampaikan tadi oleh Dokter Asis ya. Misalkan ada yang terutama pernah memiliki riwayat kontak, dengan penderita COVID-19 sebelumnya. Nah, ketika mendapatkan situasi seperti itu, maka dibutuhkan upaya proaktif dari orang yang bersangkutan atau masyarakat yang bersangkutan untuk kemudian melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat atau memberikan informasi ke akses informasi kesehatan, apakah itu ke portal Dinas Kesehatan Kota ataupun ke provinsi, sehingga dengan adanya informasi yang cepat itu tentu petugas-petugas kita bisa melakukan tracing, bisa melakukan penanganan lebih cepat. Dengan melakukan penanganan lebih cepat, tentu pencegahan untuk penularan COVID-19 ini kita bisa antisipasi. Itu sebenarnya yang kita butuh. Makanya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa substansi daripada penanganan maupun pengendalian COVID ini adalah sinergitas masyarakat, kemudian pemerintah, petugas kesehatan, influencer, kemudian selebgram. Itu tentu kita membutuhkan peran masing-masing dari semua stakeholder yang ada, yang tentu dengan ini bisa berjalan dengan baik, tentu proses-proses penjagaan kita, penguatan edukasi kita bisa berjalan maksimal. Seperti yang disampaikan tadi sama Dokter Asis, bahwa yang kita butuhkan sekarang terutama adalah penguatan dari aspek edukasi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, saya ke Dokter Asis lagi ya, Dok. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi beberapa momen spesial begitu ya, di 24, 25 menjelang Natal dan juga Tahun Baru, kemudian Pilkada serentak ya di 9 Desember 2020 begitu. Ini bagaimana nih upaya-upaya yang dilakukan, karena dari beberapa momen spesial ini dikhawatirkan menjadi ajang penyebaran COVID-19 begitu. Betul. Jadi dari ID sendiri ya, dari PBID kemarin sudah melayangkan surat pertimbangan ke pemerintah ya, ke Presiden, agar mempertimbangkan bagaimana libur panjang di akhir tahun itu atau cuti bersama itu mungkin bisa ditunda dulu ya, karena ini potensinya besar sekali akan terjadi lonjakan ya. Sama kemarin ada libur panjang itu di situ keesokannya itu melonjak lagi kasusnya. Nah itu yang harus betul-betul diawasi. Kalau memang tidak bisa, ya harus dipasang perangkat-perangkat pengawas penegakan protokol kesehatan, terutama pilkada nanti nih. Ya, ini belum pilkada justru yang lebih parah ya, karena
orang berkampanye kemana-mana ya, mengumpulkan massa gitu mengumpulkan massa ya. Tentunya kan para calon-calon kepala daerah ini saya lihat memang ya pasti terbawa suasana, kadang-kadang harus buka tutup buka tutup. Padahal berdekatan segala macam. Nah ini memang kita butuh pengawas-pengawas untuk penegakan protokol kesehatan, bukan untuk menjudge ya, tapi untuk mengingatkan supaya tetap melaksanakan apa yang namanya 3M ini sebagai protokol kesehatan, supaya kita tidak jatuh lagi ke zona merah membara ini. Wah, ini benar-benar harus dijaga begitu ya. Iya. Pak Ismail, saya ke Pak Ismail lagi. Ya, Pak Ismail. Halo Pak. Iya. Halo. Ya, Pak Ismail. Ini seperti yang saya informasikan, kita akan Putus-putus suaranya. sudah mendengar suara saya, Pak. Halo. Iya, saya mendengarkan suara Bapak. Hilang suaranya. Itu mau di. Ya. Halo, Pak. Sudah bisa? Kedengaran, Pak? Sudah bisa, Pak? Nah, gimana Bu? Ya. Gimana? Ini tentunya berbagai upaya, Pak Ismail. Halo. Iya. Dimatikan dulu Pak Ismail, dimatikan dulu. Dimatikan dulu untuk sementara, Pak. Dimatikan dulu untuk sementara. Kami mau dimatikan dulu Pak Ismail. Baik, saya beralih lagi ke Suaranya. ini kita agak kesukaran Ya. gitu ya. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Asis tadi. Ya. Jadi memang Hilang suaranya Bu. ya, jadi memang diperlukan upaya-upaya begitu ya untuk bisa menekan penyebaran COVID-19. Ya. Apalagi kita untuk beberapa momen spesial yang akan diselenggarakan ataupun yang akan kita masuki begitu ya. Oke, dari beberapa informasi tadi yang disampaikan begitu, Dok, itu apa lagi yang memang harus dilakukan begitu agar yang masif ya. Nah, jadi kalau itu sudah dilakukan untuk menemukan penderita baru, gunanya apa? Supaya misalnya kalau ditemukan ya, itu bisa dilakukan isolasi ya bagi orang yang tanpa gejala atau yang gejala ringan itu yang memenuhi syarat bisa isolasi sendiri di rumah bahkan bisa. Nanti tinggal di follow up atau dipantau oleh dinas-dinas terkait, dinas kesehatan misalnya yang menurunkan kepada puskesmas terdekat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terlaksananya isolasi mandiri ini. Oke, saya ke Dr. Arif. Pada saat melakukan isolasi secara mandiri begitu, selain membutuhkan pengawasan juga dari tenaga medis, apa yang secara pribadi yang bisa kita lakukan di rumah begitu, Dok? Tapi sebelumnya saya ke Pak Ismail. Pak Ismail. Ya, ini Pak. Kecil suaranya. Saya ulang lagi pertanyaannya ini, Pak. Pak Ismail, sudah kedengaran suara saya, Pak? Saya sudah kasih full di sini. Ya, kedengaran Pak suara saya, Pak. Iya, tapi kecil suaranya, maaf. Kecil. Nah, kalau begitu Pak, dari beberapa momen spesial yang akan kita laksanakan nanti, ini bagaimana kesiapan dari Satgas sendiri, Pak Ismail? Sebentar lagi kita masuk di momen Natal, kemudian tahun. Nah, kedengaran. Ya. Sudah mendengar suara saya, Pak Ismail? Ay, kecil Bu, kecil nggak tahu apa anunya. Saya dari tadi kenapa? Saya kira volume saya ternyata besar Ji. Oh ya, harap dimaklumi gitu ya. Udah kedengaran, Pak? Ya, ada nih sedikit. Ya. Nah, ya oke. Ini upaya yang dilakukan. Kita masuk di momen spesial nanti, Pak. Di tanggal 24, 25, kemudian masuk di pilkada serentak nanti itu apa? Apa saja kesiapan yang harus persiapan yang dilakukan begitu, Pak Ismail? Ya. Dan dulu saya tes vokal bagus nih. Ya, kedengaran. Kedengaran, Pak. Suaraku bagus nih. Bagus, Pak. Udah stereo. Silakan, Pak. Bagus nih suaranya. Iya, Pak. Silakan, Pak Ismail. Di situ kejepit di suaranya. Kejepit masuk sini di aplikasi. Di Zoom. Ya, oke. Jadi Upaya. dilakukan Ya. oleh pemerintah kota. Itu sampai saat ini tidak pernah kendor ya. Walaupun memang di sisi lain
ya banyak saja masukan informasi berkaitan penanganan COVID. Karena kita ini kan sekarang mau menjalankan juga ekonomi, mau juga mengendalikan COVID. Nah itu kuncinya kan saat ini. Jadi saya juga beberapa hari ini melakukan ikut di kegiatan-kegiatan khususnya di Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, di situ ada tagline-nya, tagline-nya begini, ekonomi bangkit, ya, pandemi COVID terkendali. Gitu. Lindungi diri, lindungi negeri. Itu semua hal-hal saya kira yang tentu dengan pengalaman, saya bicara pengalaman. Tadi disinggung soal PSBB dari awal itu sangat dirasakan oleh masyarakat ya pada saat PSBB. Pasca PSBB kita juga lakukan yang namanya pengetatan juga, ya, termasuk kemarin libur panjang itu kita lakukan pemeriksaan lagi di batas kota. Kita nggak mau lengah ya. Kita ketahui memang bahwa masyarakat kita itu ada saja yang mau keluar dari Makassar, mau lakukan perjalanan. Ada juga orang luar Makassar mau masuk Makassar, mungkin ada yang mau mudik atau mau pulang kampung. Nah, menghadapi libur panjang ini nanti Desember, ya mudah-mudahan tentu ini tidak harus menjadi tugas Satya saja, tapi kita harus ikut serta. Walaupun memang di sini pemerintah dan negara memang menjamin. Tentu pengendalian COVID ini adalah tanggung jawab negara, tentu dalam ini pemerintah bersama kita semua. Ya tadi ada disinggung cara-cara ya kita kalau mau terhindar dari COVID, ya itu tadi ada 3M, ada yang tambahkan 1M menjadi 4M ya. Kalau tidak terlalu penting, yang M terakhir itu menghindari kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan memakai masker. Ya. Nah, di lain sisi tentu di Makassar ini kan banyak aktivitas kegiatan, baik yang aktivitas ekonomi kita, aktivitas masyarakat yang mungkin ada mencari suasana-suasana untuk refreshing, ya kita bisa lihat Sabtu Minggu itu kan di ruang-ruang publik kita itu masyarakat melakukan aktivitas ya di tempat-tempat olahraga seperti di Karabosi, di Pantai Rosari, ada taman di Jalan Tasning, itu orang beraktivitas. Nah, disitulah peranannya kita semua, termasuk tim Satgas selaku tim yang paling depan untuk melakukan yang namanya pengendalian COVID, ya. Itu setiap saat kita melaksanakan. Ya, saya biasa sebut operasi justisi, karena ada perwali 51, nomor 51 dan 53 yang harus ditegakkan di situ. Juga yang saat ini strategi yang dilakukan itu di kegiatan-kegiatan seperti ya musim sekarang ini kan banyak pengantin, ada yang melakukan resepsi pernikahan di hotel, ada yang melakukan resepsi pestanya, ya sambil nikah langsung resepsinya. Juga di kondisi saat ini kan kita juga dalam suasana pilkada. Ini juga para tim-tim sukses kita selalu menghimbau, menyampaikan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu strategi-strategi atau upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam hal ini tim Satgas untuk menekan kurva pandemi kita ini. Walaupun 1-2 hari ini atau 3 hari terakhir ini ada kenaikannya. Jadi ini para pendengar Smart FM tetap waspada. COVID-19 belum selesai. Begitu saya kira. Baik. Sebagai closing statement juga mungkin Pak Ismail, karena kita terbatas waktu, Pak. Jadi closing penutup saya untuk acara ini, khususnya para pendengar Smart FM atau listener apa namanya lagi Bu? Smart listener. Smart listener, Pak. Listener, ya. Silakan, Pak. Panggilan ini radio. Ayo kita sama-sama bergerak. Ayo kita sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Ayo kita sama-sama tetap disiplin, jangan kendor. Kalau di protokol kesehatan ada 3, jadi kendor pakai masker.
jangan kendor, tetap menjaga jarak. Ya, kalau tidak terlalu penting, jangan pakai dulu keluar rumah atau pergi di kerumunan. Ini kan dulu waktu kita PSBB selalu kita bilang, kalau tidak terlalu penting, hindari kerumunan. Apalagi kalau di kerumunan itu kita tidak tahu siapa-siapa yang hadir. Yang kita khawatirkan itu orang-orang yang tanpa gejala yang sebagai pembawa virus atau carrier yang kita tidak bisa prediksi. Kalau pulang di rumah, tetap waspada dengan keluarga yang kita tentu kita sama-sama mau menjaga keluarga kita, paling kecil keluarga rumah tangga kita, lingkungan kita dan komunitas kita. Baik. Kalau kita pegawai ya baik, ya selalu jaga jarak, cuci tangan dan menggunakan atau memakai masker. Baik. Itu saya kira. Dan yang paling terakhir, COVID-19 di Kota Makassar belum selesai. Dan waspada karena ada kenaikan kasus terkonfirmasi. Jadi memang harus bilang, ada juga yang bilang antara ada dan tiada COVID ini. Saya selalu sampaikan COVID ini ada. Jangan bikin main-main dan ayo kita tetap patuh pada protokol kesehatan ya. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Dokter Arif ya, mungkin secara singkat saja Dok. Kalaupun memang kita melakukan isolasi mandiri di rumah, apa yang harus kita lakukan? Secara singkat saja Dok. Ya, yang pertama dari aspek psikologis, kita harus menguatkan diri kita bahwa COVID ini adalah sebuah penyakit yang bisa sembuh. Kalau mau sembuh berarti tentu membutuhkan upaya dari kita. Satu, menjaga tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi di rumah. Kemudian kalau isolasi mandiri bisa melakukan olahraga yang ringan di rumah. Tiga adalah minum air yang cukup. Nah, dengan melakukan upaya-upaya ini, tentu juga dengan niat kita untuk sembuh, bisa sehat kembali secara psikologis, ya biasanya upaya-upaya pemulihan ini bisa berjalan dengan maksimal. Baik, saya langsung saja ke Dokter Asis ya. Ini gimana nih upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Ya, jadi pertama-tama dulu ya saya mungkin saya ingatkan kepada masyarakat bahwa marilah kita tinggalkan perdebatan COVID ini konspirasi atau bukan, itu yang pertama. Masyarakat juga kalau saya lihat saat ini sepertinya sudah mulai bagaimana jenuh gitu ya, juga jenuh. Kita tinggalkan saja itu ya. Perdebatan-perdebatan yang sangat tidak perlu ya. Kemudian stigma-stigma tentang di rumah sakit misalnya bahwa ada keuntungan yang ingin diambil ya, saya akan clearkan bahwa itu tidak benar adanya ya, keuntungan para dokter rumah sakit ya. Justru dokter sekarang sudah meninggal lebih dari 160 orang dengan paramedis ya. Jadi tidak mungkin kita mau mengorbankan masyarakat kita atau dokter-dokter kita kalau memang ini sebuah konspirasi misalnya. Jadi saya ingatkan bahwa marilah kita tetap waspada, tapi jangan panik ya. Kalau misalnya kita mendapati gejala-gejala yang ada, tidak usah takut ke rumah sakit. Ya, tidak usah takut. Silakan ke rumah sakit karena dengan cepatnya ditemukan ini, otomatis insya Allah diri kita maupun lingkungan sekitar itu bisa kita jaga. Ya, dan juga tolong jangan kendor menerapkan 3M itu ya. Rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan atau hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter atau hindari kerumunan dan juga senantiasa memakai masker. Ya, saya kira itu saja. Ya, jadi jangan lengah gitu ya, tetap waspada gitu ya, menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk Dr. Abdul Aziz SPU, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 ID Wilayah Sulselbar ya. Terima kasih sekali lagi Dok. Kemudian Dr. Aziz Sutrisno, Dr. Arif Sutrisno, anggota Satgas COVID-19 ID Wilayah Sulselbar. Terima kasih untuk kehadirannya di studio, dan juga terima kasih untuk Bapak Ismail Haji Ali, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar, dan juga Satgas COVID-19. Baik, terima kasih sekali lagi Smart Listener untuk rekaman dari pembicaraan ini. Anda juga bisa menyaksikannya di live channel YouTube Smart FM Makassar.